warahmatullahi wabarakatuh. Kenakan nama saya Jikrianto, NPM 1834020336. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi atau dari bahasa, sebagai makhluk berbudaya, manusia bertanggung jawab terhadap Tuhan atau kepercayaannya masing-masing. Dalam arti menjaga keberlangsungan hidup manusia, makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam usaha menjaga keberlangsungan hidupnya, tentu saja manusia selalu berhubungan dan membutuhkan lingkungannya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, dengan disertai pengelolaan yang baik. Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan formal adalah mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam pendidikan non formal dimulai dari keluarga, masyarakat, organisasi, media komunikasi seperti media cetak, media elektronik, media sosial, dan lain-lain. Poin pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda. Dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup dengan manusia dan tingkah lakunya sendiri yang saling mempengaruhi dan keterkaitan satu sama lain. Artinya, dalam ruang unsur lingkungan hidup terdapat benda, daya, keadaan, waktu, makhluk hidup, manusia dan tingkah lakunya termasuk dalam unsur lingkungan hidup, satu kesatuan. Poin kedua, hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara manusia dan sumber daya alam, tentu saja saling berhubungan. Hal tersebut untuk mempertahankan eksistensi atau keberlangsungan hidup dalam jangka panjang. Hubungan tersebut memberikan beban pada sumber daya alam sehingga dukungannya kelamaan berada pada ambang batas. Dalam kata lain, hal tersebut terjadi karena semakin berkembangnya teknologi yang dikembangkan oleh manusia, otomatis pemanfaatan sumber daya alam tentu saja akan semakin tinggi, dan semakin tinggi perkembangan penduduk atau sumber daya manusia akan memberikan tekanan berat terhadap sumber daya alam. Poin ketiga, hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dan keberlangsungan hidupnya. Nah, untuk itu manusia membutuhkan energi. Nah, energi tersebut didapatkan atau hasil pemanfaatan dari sumber daya alam. Nah, untuk itu agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain agar dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan baik dan bijak. Jadi, untuk dapat agar pemanfaatan sumber daya alam itu dapat secara baik dan efektif, efisien, dan lestari, atau dapat mempertahankan sumber daya alam tersebut dalam jangka panjang tentunya untuk keberlangsungan hidup manusia tersebut itu sendiri. Jadi, maka dilaksanakan pembinaan sumber daya manusia baik dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal tadi. Poin keempat, pembinaan sumber daya manusia melalui jalan pendidikan formal. Dalam pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestari sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang bersifat edukatif atau pemberian materi secara formal atau pembelajaran secara formal. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan bersama pendidikan pendudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Nah, PKLH ini dalam pendidikan formal diselipkan dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah.
Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Poin pertama, manusia sebagai komponen lingkungan. Jadi manusia harus sadar sebagai berdasarkan potensinya dalam mengubah dan mempengaruhi lingkungan dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi ambang batas. Nah, untuk itu manusia harus terlebih dahulu sadar dan belajar tentang keberadaan dan kondisinya dalam lingkungan, yaitu baik dengan dilakukan pendidikan formal dan pendidikan non formal tadi. Poin kedua, bentuk hubungan manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan adalah suatu hal yang tidak bisa dapat dipisahkan, karena setiap saat manusia berinteraksi dan selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia dengan lingkungan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap saat manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk dengan lingkungan. Poin ketiga, pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Pembinaan melalui jalur pendidikan non formal jangkauannya cukup luas, mulai dari keluarga, organisasi, masyarakat, media komunikasi baik elektronik, cetak, sosial, dan lain-lain. Kesimpulan, salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia ada hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Salah satunya dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal tadi pendekatannya dari pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non formal pendekatannya mulai dari keluarga, organisasi, masyarakat, dan media komunikasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.